paling ingin bertanya lebih jelas lagi Pak Nenses, membuka ya. Tadi saya kurang memahami yang Pak Nenses katakan itu, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Itu pemahamannya bahwa kita mengikat seseorang dengan menggunakan hukum Taurat yang dimana mereka akan menyadari kesalahan mereka sendiri dan seterusnya. Saya kurang paham Pak Nenses. Boleh dijabarkan lagi lebih detail lagi atau mungkin lebih lengkap lagi seperti ini. Jadi pada waktu saya jelaskan agak lebih konteksnya ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu ya, mengarahkan memang ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu ya. Oke. Dia bicara bahwa kita itu mengikat persahabatan dengan Mamon, artinya kita mengikat, membawa seseorang itu ya, tidak menentangnya, tapi membawa seseorang itu yang memiliki ketentuan hukum Taurat itu untuk tidak kita tentang, tapi membawa apa? Membawa kepada mereka itu persahabatan, ya kita menyetujuinya gitu. Udah kita setuju aja. Oh ya, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, pakai aturan begini, pakai aturan begitu. Nah, kita ikat persahabatan itu dengan Mamon yang tidak jujur itu. Nah, bendahara ini ya waktu itu mengikat persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu, yaitu apa? Dia itu mentoleransi, lalu mengampuni surat hutang itu dipotong seperti itu. Oke? Nah, itu dia mentoleransi atas pelanggaran hukum Taurat. Mentoleransi seperti itu. Jadi melihat bahwa manusia itu ternyata butuh yang namanya satu pengampunan. Oke? Dan hal inilah yang dituduhkan kepada si bendahara ini, bahwa dia menghamburkan harta tuannya. Karena harta tuannya itu adalah segala pelanggaran hukum Taurat yang dilakukan oleh masyarakat ini, orang-orang Yahudi ini. Sudah. Nah, kalau saya mengikat persahabatan dengan memakai Mamon yang tidak jujur, ya, oke, ya sudah, saya bergaul dengan A, bergaul dengan B. Ini zaman sekarang ya, di zaman udah kasih karunia ya, zaman penebusan. Oke. Seseorang ini anti terhadap kasih karunia, dia masih Taurat sekali gitu, ya. Ya saya katakan bahwa, oh iya, itu yang kamu lakukan tuh hukum Taurat dan segala ketentuan itu. Wah, wajib berpuasa. Itu kalau nggak memberikan perbuatan kena kutuk. Oh iya ya kena kutuk ya, iya. Jadi Malaikat 3 ya, 10 ya. Oke ya. Sudah. Nah, oke, kita mengiyakan ini dalam praktek ya, dalam praktek sehari-harinya ini. Lalu habis itu kita komunikasi lebih lagi. Kamu suka melanggar nggak? Anda suka melanggar itu? Iya, melanggar. Anda setia nggak dalam memberikan perpuluhan dalam seumur hidupmu, dalam 15 tahun kau kerja? Kamu tahu nggak kalau namanya setia dalam memberikan persepuluhan itu, setia juga memberikan persembahan itu, tahu, jintan, persembahan selasi, dan segala macam. Berarti juga kamu harus berpuasa juga, tahu? Iya. Tahu, itu kan semuanya kan aturan-aturan hukum Taurat, tahu? Nah, iya, bersahabat aja. Tapi di hukum Taurat itu kalau satu nggak dilakukan, itu sudah membatalkan semua yang baik yang telah kita lakukan. Itu sih yang aku tahu. Wah, ini kita bicara pahit ya. Wah, kita harus tetap berjuang lakukan. Iya, tapi kan banyak sekali. Kayak hari Sabat. Buktinya hari Sabat kita nggak lakukan di hari Sabat. Nah, banyak hal itu. Buktinya kita namanya secara hukum Taurat nggak boleh makan hewan yang daging babi lah, daging B1 lah, segala macam. Jadi hukum Taurat itu banyak sekali ketentuan-ketentuannya kan. Nah, kita nggak ngomong gitu. Kita lihat responnya gitu. Nah, kita bawa atau giring lagi terus kepada segala sesuatu hukum Taurat dan ketentuannya. Mana yang kita tahu, kita sebut-sebutkan aja. Jadi kita ini lagi menjalin persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu, jalin terus kan. Nah, sampai semuanya itu, teman kita ini merasa lebih banyak lagi terhutang. Oke? Nah, ketika merasa terhutang, kita akan bisa ngobrol.
Kalau namanya kita melanggar, kita tidak melakukan ketentuan itu, jadi gimana dong? Yang menurut kamu, yang kamu tahu, itu dosa atau tidak? Itu salah atau gimana? Nah, saya sudah coba ke banyak teman. Banyak itu lebih dari 20 ya, 30 lebih gitu. Ya, apalagi yang tanda kutip yang alirannya A gitu kan, alirannya A ya kan. Nah, seperti itu. Ini terakhir saya udah ngobrol yang alirannya A. Amang, dia bilang. Amang sudah berapa tahun ikut aliran A? Wah, 30 tahun. Oh, ya. Amang pernah nggak tahu bahwa hukum Taurat itu banyak sekali? Amang? Tahu berapa jumlahnya? Ratusan kan? 600-an iya. Tapi tahu nggak, Amang? Yang Amang tidak ketahui tapi Amang langgar, itu Amang sudah melanggar keseluruhannya. Tahu nggak ketentuan hukum Taurat itu seperti itu? Melanggar satu dianggap melanggar keseluruhan. Diketahui, iya ya begitu ya. Ini dalam hati saya, ini ngapain 30 tahun ikut begitu tapi nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Nah, ya nanti saya bawa lah gembala ngobrol sama kamu ya. Kita ngobrol-ngobrol gembala saya. Ya silakan bawa. Tapi ketika melanggar, apa yang melakukan? Ya minta ampun sama Tuhan Yesus lah. Karena kan dia sudah mengampuni kita dengan darahnya. Nah, baik begitu. Nah, kalau sudah diampuni dengan darahnya, tahu nggak Amang? Disinilah Amang harus tahu garis besarnya bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi segala ketentuan-ketentuannya yang membawa kita kepada pelanggaran-pelanggarannya, yang membawa kita kepada dosa. Sebab segala ketentuannya itu sudah digenapi, diperincikan, mengalami kepada satu perjanjian yang baru. Oh gitu. Ya perjanjian yang baru itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi kalau Amang itu merasa melakukan pelanggaran hukum Taurat lalu minta ampun sama Tuhan Yesus, ya berarti sudah. Sebenarnya Amang itu sudah bingung. Amang itu memegang yang satu, yang hukum Taurat, Amang sendiri memegang kasih karunia. Itu nggak bisa. Nah, kalau dalam hati saya kan saya nggak bisa jelasin. Itulah yang disebut tadi mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada Mamon, mengabdi kepada Allah. Itu yang disebut seperti itu. Tapi saya belum jelasin karena agak-agak kurang, nanti dia ngertinya pelan-pelan aja gitu kan. Nah, saya bilang bahwa ingat loh, bahwa ketika kita merasa bersalah melanggar hukum Taurat kalau kita minta ampun sama Tuhan Yesus, itu tandanya kita itu sudah di zaman kasih karunia. Karena kalau mau melakukan hukum Taurat, maka engkau nebusnya nggak boleh kepada Yesus. Minta tebusannya kepada apa? Kepada bait suci sana. Kau potong itu burung merpati, burung perkutut, kambing, atau sapi, atau lembu. Baru saya sampaikan begitu. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya gitu. Nah, disinilah membawa orang itu kepada kemenangan, perlahan-lahan diberikan pengertiannya. Begitu Pak Luhut. Ya, terima kasih Pak Nenses. Lengkap dengan implementasinya ya. Ya, saya bersyukur. Terima kasih Pak. Jadi cukup untuk penjelasannya sudah lengkap.